Katakan kanan kirinya, keep on fire and God bless you. Hey, thank you. Luar biasa, kasih tepuk tangan untuk mereka dong. Wow. Betul sekali, ini sudah musim panen ya. Topi-topi petani sudah ada di atas sana. Haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa. Udah makan belum tadi? Belum ya, nggak apa-apa. Puasa is good. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Manusia hidup bukan hanya dari roti, nasi, rawon, dan pecel, tapi dari setiap firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, mari kita siapkan diri kita, ambil Alkitab kita. Saya mau bicara tentang hidup dalam kuasa Roh. Semoga hari ini ada impartasi lebih dari sekedar kata-kata. Saya ingin sekali untuk kalian bisa mengerti bagaimana bisa memiliki jubah urapan itu. Ya, sambil diambil Alkitabnya, catatan juga mungkin disiapkan. Izinkan saya berikan sedikit latar belakang. Saya tahun 92, yaitu berumur 18 tahun. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Namun 3 tahun lebih setelah itu, saya baru betul-betul kenal siapa itu Roh Kudus. Sekalipun Allah itu Maha Esa, Dia tidak terpisah-pisah, terbelah-belah, tapi pengenalan saya akan Roh Kudus terbatas sekali. Setiap kali saya baca Alkitab, saya lebih banyak belajar tentang siapa Yesus, Sang Juru Selamat itu dalam hidupku. Hidup yang baru, sifat-sifat yang lama telah dibuang. Tapi saya tidak mengerti sampai kepada kuasa Roh itu begitu nyata. Hingga tahun 95 tepatnya, saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Hidup saya berubah total. Saya mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah seperti yang dialami oleh rasul-rasul di Yerusalem pada waktu Pentakosta. Itu saya terima ketika saya ada di kamar mandi. Lebih tepatnya sedikit di luar kamar mandi saya karena gandeng dengan kamar untuk cuci baju atau mesin cuci. Saya mengalami baptisan Roh Kudus di sana. Sendiri berbahasa lidah. Lalu hidup saya mengalami perubahan total. Silih berganti pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus begitu nyata, sampai-sampai saya merasa begitu tangible jamahannya, begitu fisik jamahannya. Dan akhirnya waktu saya mengalami pengalaman-pengalaman ini, saya mulai berpikir. Dan saya berkata dalam hati saya, I really want to know you. Ya Tuhan, aku tahu Yesus sekarang itu tidak kelihatan secara jasmani. Aku ingin mengenal Tuhan melalui Roh-Nya. Aku ingin hidup di dalam kuasa-Nya. Dan suatu pengalaman mengubah segala sesuatu dalam kehidupan saya. Yaitu ketika saya berada di Ungaran, Jawa Tengah. Ketika saya sedang berkhotbah, mengajar firman Allah di hadapan kurang lebih 50 anak-anak kecil SD semua. Saya berbicara tentang kuasa kerajaan sorga. Tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan. Bukan dengan mata tertutup seperti mimpi. Bukan seperti seorang nabi sedang rebah di lantai, tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri. Saya melihat Roh Kudus dengan mata kepala saya sendiri. Dalam bentuk burung merpati yang dilukai oleh orang-orang sana sini. Saya melihat itu, dan itu mengubah seluruh pandangan saya tentang Roh Allah. Dan sejak tahun 95 itu, pelayanan saya pun mengalami perubahan drastis dalam kuasa. Saya ingin sekali mengajarkan kepada kalian gimana caranya hidup di dalam Roh ini. Saya kenal Tuhan 22 tahun yang lalu. Tapi sejak 19 tahun yang lalu, pelayanan saya mengalami meroket, melejit di dalam kuasa. Saya mau ajarkan kepada kalian bagaimana jadi orang muda, sekalipun masih belasan tahun, bisa dipakai Tuhan dengan cara yang nyata. Saya ajak terlebih dahulu kita buka ya. Kita buka di 2 Samuel pasal 6 ayat ke-15. 2 Samuel 6 ayat 18 dan 19. Dua Samuel
6 ayat 18 dan 19 bunyinya begini. Cerita tentang bagaimana tabut dipindahkan ke Yerusalem. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Jangan ditutup dulu, saya jelaskan ayat 18-19 ini artinya apa. Pada dasarnya setiap anak Tuhan, seperti orang Israel zaman itu, umat pilihan Allah, mereka pulang membawa bekal. Daud di sini melambangkan Tuhan Yesus. Dia adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Yesus disebut sebagai anak Daud. Ingat waktu seorang pengemis buta berkata, "Anak Daud, celikan mataku." Memang Tuhan Yesus dari keturunan Raja Daud. Daud sudah selesai mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Korban Daud hanyalah hewan, tapi korbannya Yesus adalah dirinya sendiri. Dia berkata di atas kayu salib, "Sudah selesai." Dia selesai mempersembahkan korban keselamatan bagi kita, penghapus dosa, korban bakaran. Dia berikan dirinya sendiri, nyawanya, dagingnya, darahnya. Setelah itu dibagi-bagikannya kepada seluruh bangsa itu oleh Daud. Setiap orang-orang mendapat seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Lalu mereka semua bubar pulang ke rumah masing-masing. Every Christian, every believer, setiap orang benar, setiap orang Kristen, setiap orang percaya punya satu takaran dasar kuasa. Mereka pulang ke rumah selalu membawa seketul roti bundar dan sepotong kue kismis. Kita ini punya roti hidup. Yesus berkata, "Akulah roti hidup itu." Ketika Tuhan Yesus didekati sama seorang wanita Sirofenisia, dia minta untuk supaya anaknya disembuhkan dari kesetanan. Tuhan berkata, "Nggak baik loh ya memberikan apa yang menjadi milik anak kepada anjing." Tapi dia berkata, "Tapi anjing juga makan remahnya." Dengan kata lain, meskipun dia dapat mujizat, anak dapat roti. Jadi setiap kita itu punya roti. Apa itu roti hidup? Yaitu Yesus. Setiap anak Tuhan sama-sama pegang Alkitab di tangan. Inilah roti hidup kita. Bahkan juga ada yang namanya bahan saat teduh sehari-hari, namanya roti hidup. Ini roti hidup. We have the life of Jesus in our hands. Kita punya kehidupan Kristus di dalam tangan kita. Kita punya ceritanya tentang Tuhan Yesus. Injil, tidak ada traktat yang lebih hebat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu traktatnya tentang Tuhan Yesus yang tidak ada duanya. Kita sama-sama punya loh di tangan kita loh. Sama-sama umur 18 tahun, sama-sama umur 14 tahun, sama-sama umur 28 tahun. Pegang Alkitab yang sama, keluar dari publishing house atau percetakan yang sama pula. Jadi setiap kita itu pulang membawa seketul roti, sepotong kue kismis. Tapi jangan puas sampai kita punya Alkitab di tangan. Jangan kita puas sampai kita punya pengetahuan tentang siapa Yesus. Oh, aku tahu tentang Tuhan. Mari jadikan pengetahuan itu gaya hidup. Berani pikul salib sebagai anak muda. Ayo kita masuk lebih dalam pengenalan, bukan sekedar pengetahuan. Kunci kuasa bukan terletak pada seketul roti. Hanya karena kita punya Injil di tangan. Malah kita semua hafal cerita-cerita. Kita tahu tuh Bartimeus itu namanya orang buta yang minta-minta tadi. So what gitu loh kalau kita tahu namanya. Tapi kita harus jadikan yang namanya kehidupan Kristus ini menjadi kehidupan kita. Jadikan gaya hidup. Kita harus masuk di dalam rohnya. Hidup kita harus betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga seperti Yesus dipimpin Roh Kudus. Ketika di padang gurun dia dicobai lalu pulang ke Galilea di dalam kuasa Roh, kita juga bisa mengalami yang sama. Tuhan Yesus itu diurapi bukan karena dia anak Allah. Kalau begitu kan berarti curang. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dari keilahiannya. Ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam bentuk rupa secara fisik burung merpati turun di pundak dan di kepalanya. Lewat Roh Kudus yang sama yang Allah berikan, apalagi sejak Pentakosta, apalagi kita yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Roh Kudus di dalam dirimu dan di dalam diriku sama dengan Roh Kudus yang di dalam
Petrus dan Yakobus, Yohanes serta Paulus. Paulus itu loh, yang sapu tangannya menyembuhkan itu, rohnya ada di dalam diri kita, yaitu rohnya Tuhan Yesus. Petrus yang berjalan bayang-bayangnya menyembuhkan, itu sama. Rohnya ada di dalam kita. Roh yang sama yang ada atas ministrinya Tuhan Yesus 3,5 tahun tersebut, ada di dalam ministri dan panggilan kita. Karena itu Yesus berkata sebelum dia diangkat ke sorga, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Tuhan mau kita masuk di dalam dimensi kuasa Roh Kudus. Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasa Roh Kudus maksudnya. Jadi lewat Roh Kudus ini kita juga dibawa di posisi yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu di posisi anak. Dia anak Allah yang tunggal, tapi kita juga anak-anak Allah karena pengorbanannya. Dan Roh Kudus, karena Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu, kita bisa berseru ya Aba ya Bapa, di posisi yang sama dengan Tuhan Yesus. Meskipun dia layak disembah, kita patut menyembah, tapi kita diberikan mandat yang sama dengan Tuhan Yesus di posisi anak. Karena itu aku tidak memanggil kamu lagi menjadi hamba, tapi menjadi sahabatku. Aku tidak malu disebut sebagai saudara-saudara di antara mereka, kata firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita ditaruh karena Roh Kudus dalam hidup kita di posisi anak itu. Jadi kalau Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kita juga bisa. Satu hal aja yang kita nggak bisa, mati bagi dosa manusia, karena kita semua adalah orang yang diampuni, sedangkan Yesus adalah pengampunan itu sendiri. Satu hal yang kita nggak bisa adalah kita nggak bisa disembah, karena kita bukanlah Tuhan dan pencipta. Yesus adalah pencipta, kita ciptaannya. Pada mulanya adalah firman. Tapi selain daripada itu, yang dia katakan kita bisa lakukan bersama dengan dia, di dalam dia, kita sama berdiri bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, kamu akan melakukan lebih banyak daripada yang kulakukan. Aku cuma 3,5 tahun soalnya. Jadi setiap kita bisa. Dan saya ngalami ini sejak tahun 92. Bahkan sebelum saya dibaptis Roh Kudus, saya mengalami dimensi kuasa Roh Kudus sebagian, tidak kepenuhan. Tetapi itu pun cukup mulia. Nanti saya akan ceritakan, saksikan, mungkin di akhir daripada pengajaran saya. Jadi kita bisa umur belasan tahun, janganlah kau dipandang muda, tapi tunjukkan dalam segala sesuatu kekudusan, dalam prinsip hidupmu, di dalam cara tutur katamu, tapi lebih daripada itu, dalam urapanmu, tunjukkan bahwa kita tidak harus kita sebagai orang muda tidak berguna. Saya ajak kita sekarang melihat pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita buka di Korintus, ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Inilah ayat-ayat yang saya mau jelaskan pada Anda, pada kalian semua. Nanti kalau ada ayat-ayat tambahan, tidak usah dibuka, kita terus buka di 2 Korintus 3 saja. Sisanya nanti kita akan baca di layar depan, layar LED yang saya sudah siapkan. Hidup dalam kuasa roh. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Gimana caranya ya? Kita itu hidup dalam kuasa roh yang sama di mana Yesus hidup. Gimana caranya ya kita itu hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus seperti Yesus dan para rasul miliki. Ayat 16. Tetapi apabila kita baca sama-sama ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, kunci pertama, masuk di dalam dimensi kuasa. Kuasa Roh Kudus yang sama yang hinggap di pundak kepala Yesus pada waktu baptisan, yang mengurapi Tuhan Yesus kembali dari ke Galilea dalam kuat kuasa, adalah hati yang berbalik kepada Tuhan. Adalah brokenness, hati yang hancur. Izinkan Tuhan menghancurkan kita total, manusia daging kita total. Izinkan. Jangan jadi pengetahuan. Firman itu harus jadi daging. Dan untuk firman itu jadi daging dalam hidup kita, daging kita harus menyingkir dulu. Daging kita harus dikikis. Daging kita harus mengalah. Brokenness. Total hancur.
Ini penting sebagai anak-anak muda juga. Kita lihat sekarang di depan saja Mazmur 51 ayat yang ke-19 saya sudah siapkan. Munculkan. Ini adalah perkataan seorang yang sangat diurapi oleh Allah di zamannya. Dia melayani generasinya. Tiada duanya orang seperti ini. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Raja Daud bertobat dari dosanya dengan Batsheba. Ayat ini bukan bicara tentang pertobatan, artinya kehancuran karena pertobatan. Dia diingatkan Tuhan kembali. Daud, engkau tuh kupakai dari awal karena ada di dalam hatimu ada brokenness, ada kehancuran. Tetapi suatu hari Raja Daud sudah menjadi sombong dan angkuh. Dia merasa bisa. Hubungan dengan Tuhan pelan-pelan mulai mengalami erosi. Dia berjalan di atas sotoh. Lalu melihat seorang wanita sedang mandi namanya Batsheba. Terjadilah perzinahan berikutnya. Sampai pembunuhan pun dilaksanakan untuk menutupi dosa kekejiannya. Tuhan ingatkan sama dia. Ketika dia bertobat, dia ingat kembali. Iya ya, persembahan pada Tuhan itu hanyalah hati yang hancur. Hanyalah hati yang hancur. Bahkan di Mazmur 34, gak usah dibuka, saya ingat sekarang tiba-tiba. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Itu bukan bicara tentang patah hati karena kita putus pacar. Itu bicara tentang orang yang mudah dihancurkan oleh Roh Allah. Saya belajar hal-hal itu dari sejak dulu. Tuhan ingatkan kepada saya, kamu boleh berdiri di sini dalam dimensi kuasa. Kalau kamu muda, aku hancurkan. Detik di mana kau angkuh, kau akan menjadi Raja Saul. Semua kemuliaan yang dulu hanya cerita belaka, lalu ke depan hanyalah afterglow atau sisa sinarnya. Mungkin kamu masih bisa berjalan berapa tahun dalam urapan, tapi gak ada pewahyuan baru lagi. Tidak ada pernyataan kuasa yang baru lagi. Kalau kamu sudah berjalan di dalam kedaginganmu. Hai orang Galatia, betapa bodohnya kamu. Kamu memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Tuhan ingatkan kita, untuk kita berada di dalam dimensi kuasa, dan kuasa itu semakin berkembang, bertambah dalam hidup kita. Kuasa Tuhan maksudnya. Pernyataan Tuhan, pewahyuan Tuhan dalam hidup kita, kemuliaannya itu kalau mau bertambah, satu-satunya jalan adalah kita harus selalu mau dihancurkan. Anak-anak muda yang paling susah dihancurkan soal love life atau hubungan atau hidup cinta. Oh, saya ngalami itu. 18 tahun, saya pun jatuh cinta. Tapi Tuhan beritahu sama saya ketika saya senang dengan satu orang yang bukan anak Tuhan. Saya tawar-menawar dengan Roh Kudus. Saya berkata, Tuhan, bolehlah ya nanti saya bawa ke gereja, kan dia terlebih besar di dalamku. Kan Roh Allah lebih besar dalamku daripada roh yang dalam dunia. Jadi nanti aku bisa pimpin dia. Tapi Tuhan berkata, detik di mana engkau mengambil keputusan untuk jadian sama orang itu, rohku sudah tidak besar di dalam dirimu. Kamu sudah jual rohku. Ingat itu, memang betul, kamu bisa bawa orang itu, tetapi bawa dengan caraku. Bawa dengan caraku. Karena itu, siapa yang menaruh di dalam statusnya win the loss at all cost, diganti ya. Kita tidak memenangkan jiwa dengan membayar segala harga. Saya tidak akan memenangkan jiwa dengan ikut-ikut sama mereka mabuk-mabukan demi supaya bisa memenangkan pemabuk. Oh, saya harus menangkan orang itu, wanita itu. Kalau nggak saya pacari, dia nggak akan jadi orang Kristen. Tuhan tidak suruh kita menangkan jiwa dengan mengorbankan ketaatanmu. Don't win the loss at all cost. Win the loss God's way. With His power. Through our obedience. Jangan menangkan orang berdosa dunia dengan menangkan jiwa dengan segala cara. Menangkan dengan cara Allah. Menangkan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan melalui ketaatan kita kepadanya. Amin. Saya belajar waktu itu nego dengan Tuhan. Tuhan bilang gak boleh. Saya harus taat. Pada waktu itu namanya orang jatuh cinta. Saya belum kenal dengan cinta sejati saya. Tapi waktu itu saya merasakan seperti seolah-olah saya dibentuk Tuhan. Tuhan bilang sama saya, kamu tidak bisa lanjut berjalan di dalam panggilan. Kalau kamu tidak berjalan di sini, kamu berpisah dengan aku, kata Tuhan, kata Roh Kudus. Dan saya berkata, ya Tuhan, bentuklah aku, hancurkan aku sekali lagi. Soal pengampunan, saya dihancurkan bolak-balik. Kalau saya mau kepahitan dari dulu, bro. Saya kalau mau kepahitan dari dulu. Di Kanada, selama 8 tahun saya tinggal di sana, I belong to just one church. With 1001 problems. Saya seumur hidup cuma punya 2 gereja. Saya tidak lagi ke gereja pertama karena terlalu jauh. Setiap akhir pekan kalau ke Kanada, capek. Perjalanan 24 jam soalnya. 20 jam lah, 22 jam. Naik pesawat. Capek. Listen. Selama saya di Kanada, saya cuma 1 gereja.
Di Indonesia dari tahun 98, hari ini total saya sudah berapa tahun berarti? 16 tahun sejak pulang ke Indonesia. Betul ya, 16 ya? Ya betul. Jadi, nih, belum makan, matematika lemah. Saya 16 tahun, saya cuman bergabung satu gereja saja. Saya nggak pindah-pindah. Susah loh ketemu orang yang sama, bertahun-tahun dibentuk, digesek. Nggak gampang. Apalagi waktu di Kanada, muter-muter melulu ya 50 itu. Karena jemaat di sana waktu itu 50 lalu bertumbuh. Akhirnya sebelum saya pergi jadi 100. Saya melulu putar-putar ya orang-orang itu. Sekali lukai, gimana lupakan. Kanan kiri ketemu muka itu. Saya dibentuk, dihancurkan, diulek sama Tuhan. Untuk soal pengampunan, menerima kelemahan orang lain, kekurangan, dan juga perbedaan. Kalian kalau di CG dibentuk, jangan kalian menyerah. Di sekolah dibentuk, jangan menyerah. Di rumah, di keluarga dibentuk, jangan nyerah. Itu adalah bagian dari brokenness. God is breaking you. So he has his way in you. Tuhan ingin menghancurkanmu agar Tuhan memiliki jalan tol dalam hidupmu. Brokenness. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selalu memilih hati ini tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada perkara-perkara duniawi, itu langkah pertama. Maka selubung itu diambil daripadanya, ayat 16 katakan, berkata, ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Setelah kita mengalami brokenness, maka akan muncul yang namanya joy. Sukacita. Tuhan kekuatanku. Ada sukacita yang tidak tahu dari mana. Ketika orang itu mau dibentuk oleh Roh Kudus, Tuhan, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mempercayakan takaran roh yang lebih besar dalam kehidupan dia. Roh yang sama, tapi takarannya beda. Gini loh, sama-sama pulang membawa seketul roti, sama-sama pulang membawa sepotong kue kismis. Tapi anehnya, meskipun UMR-nya sama, meskipun kuasa dasarnya sama, ada orang tertentu yang melimpah-limpah dalam kuasa. Itu karena orang itu lebih berserah. Di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Orang itu mau memberikan hatinya pada Tuhan. Itu kuncinya. Sama-sama orang Kristen nih. Alkitab sama-sama di tangan. Tapi bisa terjadi takaran kuasa yang berbeda 30, 60 hingga 100 kali ganda. Terletak di mana? Terletak dalam respon orang itu sama Tuhan. Tuhan itu menanti respon kita. Ketika kita berserah sama Tuhan, break me Lord, break me. Bend me, bend me. Kalau dalam bahasa Surabaya mungkin apa ya? Tekuk aku Tuhan, tekuk aku. Ya. Tekuk aku. Bend me to your will. Ketika kita mau itu, kita meresponi Tuhan. Maka ada sebuah sukacita. Itu luar biasa sukacita. Sukacita sebagai anak Tuhan. Saya ajak kita untuk lihat Roma 8 di depan sini aja. Roma 8 ayat 15 sampai 21. Yang disebut kemerdekaan di sini itu bukan berarti gini loh ya. Di dalam kebaktian Roh Kudus hadir lalu semuanya ngawur. Dalam kebaktian semua Roh Kudus hadir lalu terjadi kebebasan. Itu ya iya. Kalau Roh Kudus hadir dalam sebuah ibadah bisa bayangkan. Yang sakit akan sembuh, yang lumpuh akan berjalan, buta akan mendengar. Harusnya begitu. Kalau nggak gitu mana kita tahu Roh Kudus hadir atau enggak? Saya salah ngomong ya? Saya bilang apa? Ya toh. Coba orang buta kalau tiba-tiba jadi kopok gimana? Gak bersyukur kan? Oh, buta mendengar harusnya bersyukur. Amin. Oh iya, jangan pernah. Coba bayangin. Nah, bagus. Berarti kalian semuanya memperhatikan. Tidak ada yang tertidur di dalam ibadah. Nah, coba bayangin. Kalau orang yang kita bawa datang, teman-teman kita yang belum diselamatkan, teman-teman kita belum lahir baru, yang mundur dari Tuhan. Teman-teman kita yang hatinya keras, gak mau percaya, yang masih skeptis, yang ragu-ragu, yang bimbang, datang di ibadah langsung berubah. Itu namanya Roh Allah hadir. Orang yang kena narkoba tiba-tiba kelepasan. Itu namanya Roh Allah hadir. Kebaktian harus begitu. Menurut saya sekarang kalau enggak, kebaktian ibadah lama-lama cuma jadi entertainment. Memungkiri kekuatannya. Kuasanya mana? We need power once again. We need power once again.
Amin. Karena itu yang disebut kemerdekaan itu juga dalam bentuk ibadah. Tapi lebih daripada itu, kemerdekaan dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita ini mengalami brokenness, ujungnya itu duka cita yang mendahului sukacita. Duka cita yang mendahului kemenangan. Terjadi seperti plong kebebasan. Terjadi seperti kemerdekaan di dalam roh kita. Kita merasa seperti wow, I've got the joy of the Lord. Punya sukacita luar biasa. Saya ajak kita lihat di Roma 8 ya, ayat 15-21. Sebab kamu gak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ini bukan roh agamawi. Maksudnya kamu gak menerima roh agamawi. Tetapi kamu telah menerima roh. Itu Roh Kudus yang kita tadi barusan bicara tentang hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu. Ini roh itu yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Next. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seperti ada kesaksian dalam diri kita. Iman itu gak perlu dipompa. Orang yang punya Roh Kudus itu seperti punya mata air. Dia memancar sendiri. Bedanya pompa, kita harus pompa-pompa dari luar. Banyak orang itu imannya masih sistem pompa. Dipompa-pompa dari luar. Gak boleh. Kalau kita kita mengalami brokenness, kita mau dihancurkan oleh Roh Kudus, dari dalam kita akan memancar itu tanpa dipompa. Itulah sebabnya banyak orang iri sama orang tertentu. Kenapa imannya begitu? Aku kok gak bisa? Gak bisa. Yang Anda harus pelajari bukan imannya. Yang Anda harus pelajari adalah responnya. Banyak orang kan gitu. Kenapa dia punya iman begitu? Kita tiru. Anak-anak Skewa tiru. Paulus pakai sapu tangan. Mereka cari orang kesetanan. Tapi justru habis itu mereka dihajar sama orang kesurupan. Kita gak bisa tiru. Gak bisa tiru. Kalau kita memang mau tiru, tirulah brokenness orang itu. Bagaimana hatinya mudah dihancurkan oleh Allah, untuk Allah dan untuk kerajaannya, untuk jiwa-jiwa, untuk kebenarannya. Bagaimana mudah dihancurkan. Tiru itu. Dari dalam dirimu akan keluar mata air. Kita lanjutkan membaca kita. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah itu maksudnya. Langsung kita tahu apa yang menjadi bagian kita dalam panggilan kita. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya itu kata sama dengan Kristus. Itu luar biasa. Kristus mau membiarkan dirinya disamakan dengan orang yang mau dihancurkan oleh Tuhan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini penderitaan gak tentu kita disalib sama seperti Yesus. Gak tentu kita dimartir, sebagian ada orang yang seperti itu di dunia. Tapi penderitaan di sini maksudnya orang yang mau dihancurkan egonya oleh Allah. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya punya kuasa takaran yang sama. Ayat berikutnya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini kemuliaan bukan hanya ketika sangkakala berbunyi, ketika kita di akhirat loh ya. Tapi ini juga bicara tentang kemuliaan di dalam hidup ini. Nanti saya akan tunjukkan. Dalam sebuah rumah ada berapa macam perabotan. Ada perabotan untuk maksud mulia, ada yang kurang mulia. Kemuliaan itu bisa dialami sekarang. Itulah sebabnya ada orang-orang iri dengan sukses orang tertentu. Kok bisa begitu? Jangan begitu. Kita belajar sumber mata air orang itu. Kita belajar. Mengapa? Saya sendiri masih belajar kok. Saya itu belajar, saya belum sampai. Mungkin dibanding dengan beberapa kalian, mungkin saya lebih dulu. Tapi kalau kalian rajin meresponi Tuhan, nanti kalian punya iman akan sama indah, malah bisa jadi lebih besar suatu hari. So, setiap orang punya takaran tersendiri. I'm still learning. Sampai hari ini sudah 22 tahun. 19-22 tahun yang indah, luar biasa dalam kehidupanku. Saya melihat tangan Tuhan bekerja. Dan tahun ini saya akan berumur 40. Memang gak kelihatan, saya ngerti. Kalian jangan lihatin gitu kayak saya, wah gak mungkin ini. Pastor Philip ini bohong ini. Enggak. Betul. Saya gak mungkin berdusta di atas mimbar. Gak boleh. Salah satu hal yang membuat saya gentar tahun ini ketika saya memasuki 40, bukannya kayak apa gitu ya, umur berapa itu kayak spesial, enggak. Saya merasa ya Tuhan, aku ini belum kau pakai. Mungkin di sini berkata, oh tapi mungkin kalau ngomong gitu kayak merendahkan diri di atas Monas. Enggak, beneran. Saya enggak berkata, oh, aku belum dipakai itu untuk buat lo. Mungkin di sini ada beberapa yang pikir loh, kalau sana belum dipakai lah, aku gimana kan gitu ya. Nah itu tujuannya, poinnya di situ saya ngomong itu. Saya itu gentar tahun ini. Oh God, aku tuh belum seberapa. Bukan bicara tentang meetingnya sebanyak apa, ribuan orang atau apa, bukan itu. Kalau saya takarkan aja dengan standar yang dikenakan oleh orang-orang pada usia saya yang ada di Alkitab saja.
Belum lagi yang di luar sana. Orang-orang, oh, wow, saya belum apa-apa. Saya bilang, ya Tuhan, where have I gone missing? What have I missed? Apa? Saya ini kelewatan apa? What have I missed? Saya merasa, ya Tuhan, aku tuh belum seberapa loh Engkau pakai Tuhan. Aku rindu sekali Engkau pakai lebih lagi. Apa ya kira-kira yang selama ini aku berhalakan? Aku pegang erat-erat gak mau berubah. Dan Tuhan susah hancurkan. Yang menjadi penghalang antara aku dan Tuhan. Ini bukan condemnation atau dakwaan loh ya, jangan salah. Ini kerinduan. Apa yang selama ini aku pegangi terus tidak mau aku lepaskan kepadamu. Aduh Tuhan, yang membuat aku sekarang sudah menginjak umur 40 ini belum apa-apa. Belum apa-apa. Saya bukan bicara tentang 1 juta murid atau 1000 gereja. Saya nggak bicara tentang takaran di luar, tapi saya bisa nakar kerohanian saya. Kerohanian saya ini masih kekanak-kanakan. Aduh, masih banyak pemberontakan di dalam jiwa saya itu. Tuhan bicara aja saya nggak tentu langsung melaku. Ya Tuhan, Tuhan, aku mendambakan imanku itu menjadi sempurna. Mulia seperti emas murni. Belum ke sana. Ini tahun ini saya gentar. Pada waktu usia kalian, usia-usia segini, saya udah berlari. Pada waktu saya umur 18 tahun, wajah saya bersinar di Ungaran. Sekelompok orang-orang muda langsung bertobat. Umur 18 tahun, saya turun dari doa dari loteng. Sekitar ada berapa puluh orang melihatnya. Lalu terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda. Sorry, itu umur 20. Tahun 19. Ya, itu setelah itu terjadi gelombang-gelombang pertobatan anak-anak muda tanpa ada ibadah. Mereka datang ke gereja bertobat, datang bertobat. Di antaranya, sekarang salah satunya yang pernah menjadi gembala di Pontianak namanya Benny. Itu anak SD dulu. Sekarang di Jakarta membantu Ko Peter dalam regionalnya. Si ini, si itu. Danu, siapa-siapa. Lalu muncullah kegerakan berikutnya. Umur 20, wajahku bersinar. Turun dari loteng. Anak-anak muda di jalanan bertobat. Hari ini, saya tidak bisa melihat itu sebagai kebanggaan. Saya berkata, my goodness, time has passed. 20 tahun sudah jalan. Dan aku masih berjalan di tempat. Saya tidak berdiri merendahkan hati di atas Monas. Saya ngomong begini untuk menginspirasi kalian semuanya. Jangan lengah. Jangan lelah. Bekerja di ladang ya Tuhan. Jangan lengah. Jangan jatuh bangun lagi. Kalau kalian jatuh gimana? Jangan bunuh diri. Kalau jatuh ya bangun. Tapi kalau kalian bangun, saya beritahu, jangan jatuh lagi. Jangan buang waktu. Waktumu berharga. Satu-satunya orang yang bisa membalap kami adalah kalian. Karena kalian lebih muda. Run! Sampai saya jerit aja kalian kaget. Apalagi kalau Roh Kudus yang jerit. Kalian bisa gimana? Langsung ke surga kali. Saya bilang run. Untung kamu gak ada di Ungaran melihat wajah saya bersinar. Bisa copot jantungmu. Kita lanjutin sedikit. Ayo. Lucunya. Sebab ini kali lanjutin holy laughter nanti. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oh, Tuhan rindu. Seluruh dunia rindu kalian dinyatakan. Next. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Siapa yang punya urapan untuk membebaskan semua kesia-siaan di dunia ini? Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini yang punya urapan ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk. Inilah urapannya. Kalian yang punya urapan itu, apapun bidangmu nanti, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bicara tentang kehadiran Roh Allah, bukan di dalam ibadah semata-mata, dalam hidup anak-anaknya. You have been called to set your generation free from something. Kalian sudah dipanggil, ditentukan, dipilih untuk membebaskan generasimu dari sesuatu. Entah apa.
Setiap kalian seorang Musa, setiap kalian seorang Yosua. Kalian dipanggil untuk melayani generasimu dan generasi yang akan datang. Oh, saya bersyukur. Urapan saya juga turun-menurun. Maksud saya apa? Sekarang kalau saya pergi kemana-kemana segalanya itu yang ngikutin saya, yang foto-foto gini itu anak yang tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Sejak diadain KKR Yesus, KKR Ritual Anak, habis KKR yang Roh Kudus di Jakarta juga sama. Yang gini datang saya, anak kecil, anak-anak kecil. Dulu yang ngefans anak muda, sekarang tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Nah, tambah kecil. Itu urapan. Kita nggak dipanggil hanya melayani generasi kita. Kalau kita berlari cepat, kita masih muda, kita akan melayani yang lebih kecil, lebih muda. Gitu loh. Itulah keuntungan orang yang melayani Tuhan dari sejak masa muda. Kalau kita sudah tua, kita akan melayani umum. Tapi kalau kita dari muda udah mulai, dan kita waktu mencapai di takaran tertentu urapan tersebut masih muda, urapan kita bisa turun sampai yang lebih muda, lebih kecil. Kalau yang sama tua sudah lumrah, natural, alamiah. Tambah kecil, tambah kecil. Luar biasa. Yang lama, tidak lama yang lalu pada waktu kita ngadain KKR Triptuel di sini setelah selesai nih. KKR Yesus atau enggak KKR yang Triptuel di sini. Setelah selesai, saya mau lewat dari situ loh, dari situ ke sana, ke itu aja dari sini ke sana itu 45 menit. Macet total di Jakarta. Dari sini loh ke sana. Dirubung, digempur sama anak-anak kecil-kecil segini, minyon-minyon. Satu-satu lihat saya, lihatin gini. Saya nggak ngerti mereka lihat saya, lihat apanya, saya nggak tahu. Anak kecil kan nggak biasanya gitu. Anak kecil lihat apa lu? Lihat pengkhotbah kan biasa tiap minggu. Kenapa mereka lihatin saya seperti itu? Saya nggak ngerti. Sebab kalau wajah kita bersinar, kita sendiri nggak akan tahu. Musa nggak tahu, Musa diberitahu. Orang lain yang akan lihat. Anak kecil lihatin saya tuh semua serentak sampai yang kecil-kecil yang masih kecil. Loh, emangnya apa? Khotbah kan biasa, udah biasa kan mereka setiap minggu kalau datang kan? Datang satu-satu, minta didoakan, rebah, pom, satu-satu. Dari sini ke sana itu, berapa banyak yang dijamah Tuhan. Di KKR Yesus, ada orang yang tuli juga mendengar. Anak kecil. Saya bilang, ya Tuhan, kenapa kok tambah kecil jangkauannya? Tuhan bilang, nah itulah karena kamu mencapai taraf ini, kamu masih muda. Karena itu kalian jangan buang waktu. Kalau kalian tunggu tua kembali kepada Yesus, kalian akan melayani hanya kepada yang lebih tua. Tapi kalau kalian masih muda pada saat itu, urapan kalian itu horizontal, vertikal. Ngerti maksudnya? Semuanya kena. Dan saya mau beritahu kepada kalian, saya merasa sekarang tahun ini, saya merasa, ya Tuhan, I thought I served you too soon. I was wrong. Aku kira aku melayanimu terlalu muda, terlalu dini, aku salah. Andai kata saya sekecil kamu pada waktu saya menerima Yesus. Oh Tuhan, Tuhan bisa pakai kalian. Kalian jangan punya urapan biasa-biasa waktu kalian masih umur sekian. Urapan kalian sudah bisa luar biasa dari sejak hari ini. Amin. Amin. Hampir salah ngomong. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Roma 8 tadi yang kita baca bicara tentang kemerdekaan itu. Tuhan mau kita memiliki kemerdekaan, joy, sukacita menjadi anak Tuhan. Sukacita yang luar biasa setelah kalau kita punya hidup yang berserah sama Allah. Sukacita itu layaknya kita ini polos seperti anak kecil. Anak kecil itu luar biasa polosnya. Tuhan, sampai kapanpun aku kepingin sekali punya iman seperti anak kecil, bukan iman yang kekanak-kanakan. Anak kecil ya, coba bayangkan kepolosan seorang bayi. Kepolosan bayi. Bayi itu nggak bisa berjalan, dia digendong. Saya kepingin ya Tuhan, urapan ini menggendongku. Aku ingin hidup di dalam kuasa roh, demikian rupa roh Allah menggendongku. Aku tidak ingin berusaha dalam hidup ini untuk menang. Aku ingin kau urapi aku untuk menang. Gendong aku Tuhan. Sehingga aku tidak merasa apapun yang aku lakukan ini susah, tapi aku lakukan dengan gairah, dengan sukacita, dan kau lakukan sisanya. Anak kecil itu nggak bisa bicara. They cannot walk, they cannot talk. Bukan anak kecil, bayi. They cannot talk. Saya kepingin sampai kapanpun sebagai pengkhotbah, saya nggak perlu bingung apa yang mau saya ucapkan. Tuhan akan kasih saya. Seperti Mazmur 8 ayat 3 berkata, dari mulut bayi, anak-anak dan bayi dan anak-anak yang menyusu, kau letakkan firman-Mu.
sebagai dasar kekuatan untuk membungkam musuh-musuhmu. Kebanyakan kita kan gitu, kalau orang sudah terlalu kompleks pikirannya, orang kalau sudah tidak punya hubungan yang berserah dengan Allah, terlalu mikirkan gengsinya, disuruh doa di CG gak mau, nanti orang pikir apa. Suruh sharing, aku gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Tahu gak Tuhan di dalam bisnisnya mengurapi orang yang tidak pandai bicara seperti Yesaya, seperti Musa, dijadikan jubir-jubir kerajaan sorga yang tiada duanya. Saya tidak mau khawatir apa yang saya mau ucapkan kepada orang besok ketika saya berkhotbah. Sampai kapanpun hidupku dituntun oleh Roh Allah. Selama hatiku ini mudah dihancurkan, Allah akan memberi bayi yang satu ini perkataan yang diperlukan pada waktunya. Tuhan akan memberikan kepada saya. Jadi kalian jangan takut, nanti aku harus ngomong apa sama papa mama. Aku nanti harus ngomong apa sama guruku, aku harus ngomong apa sama teman-temanku di sekolah. Kalian cuma bingung satu aja, kalau kalian hidup di dalam Roh Kudus, kalian mau dituntun oleh Dia, mau dihancurkan, hidup dituntun oleh Roh Allah, tenang saja. Kamu tidak usah khawatir mau ngomong apa nanti. Tuhan sudah sediakan perkataannya. Dan itu perkataanmu penuh dengan kuasa. Very powerful word. Very powerful. Saya pernah melihat anak umur 6 tahun ketika kita berdoa berdiri dan berkata sama papanya, "Papa jangan pergi ke airport. Papa jangan pergi." Umur 5 tahun, 6 tahun jangan pergi. Pesawatnya gak jadi. Papanya gak percaya tetap pergi. Dibatalin pesawatnya beneran. Luar biasa, anak kecil umur 6 tahun. Dan saya bukan lihat sekali, 2 kali. Tuhan kasih dia kata-kata untuk bernubuat. Ketika kita berdoa, dia dihinggapi Roh Allah. Very, very small child. Papanya seorang hamba Tuhan. Tapi diberitahu berkali-kali ada tuntunan pelayanan lewat kata-kata dari anaknya yang masih barusan saja wisuda balita. Luar biasa. Malah justru orang-orang yang sudah pandai berkhotbah, susun segala sesuatu, malah justru yang merampok berkat Allah yang terbaik. Kalian gak usah khawatir lah ngomong apa. Besok aku cek apa. Banyak doa, banyak puasa. Itu sukacita. Belajar berserah, ya Tuhan, aku anakmu, pakai aku Tuhan. Aku rindu Engkau pakai, aku rindu Engkau pakai. Lihat nanti. Ketika kalian injili seseorang, kalian takut-takut. Kalian bisa punya kata-katanya. Dan orang itu akan mendapat jawabannya. Anak kecil bayi tidak punya pakaian. Tapi dia harus dipakai, kasih baju. Kalau gak dikasih baju, dia akan telanjang. Sampai hari ini saya tidak bergantung dengan kepandaian. Untuk suksesnya hidup maupun pelayanan atau panggilan apapun juga yang saya lakukan. Saya bergantung jubah urapan yang Tuhan berikan dan ganti setiap pagi dalam kehidupan saya. I'm wearing a new robe every day. Tuhan tidak di dalam bisnisnya dry cleaning. Bajuku yang lama kemarin dibuang langsung, Tuhan punya banyak. Setiap pagi Tuhan memberiku jubah yang baru. Saya minta kalian sebagai anak-anak, kita semua sebagai anak-anak muda, kita belajar untuk bergantung sama Allah. Kemerdekaan itu bicara tentang plong hati. Hati ini gak pakai khawatir. Gak pakai mikirin gitu loh. Orang lain pikir apa tentang aku. Gak usah mikir ke situ. Aku dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Aku anaknya. Dia pasti akan jaga aku. Dia urapi aku. Dia pasti akan tuntun aku. Aku gak usah takut. Gak usah khawatir. Amin. Amin. Lihat ini ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sebelum kita nggak usah baca kalimat terakhirnya. Lihat ya, di sini dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang hidup dalam Roh itu pertama-tama yang terjadi adalah dia akan mengalami brokenness. Lalu level kedua dia akan mengalami joy. Joy being a child of God. Sukacita menjadi seorang anak, bukan mental hamba. Yang ketiga, dia akan mengalami yang namanya usefulness. Dia akan mengalami pemakaian Allah. Orang yang hidup dalam Roh, dia akan rindu dipakai Allah lebih. Dan Allah memang akan memakainya lebih. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Kita lihat sebentar di depan sini. Orang yang, inilah tanda orang yang dipenuhi sama Roh Kudus. Kerinduannya adalah, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tidak ada lagi nafas hidupnya selain daripada untuk memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya satu. Orang itu rindu memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Tidak ada keinginan apa lagi dalam kehidupannya, kecuali untuk memuliakan Tuhan dengan apapun yang dia miliki. Baik makan, minum, semuanya Tuhan. Itu semuanya dipakai. Kita kerinduannya adalah untuk dipakai oleh Tuhan. Lihat ayat 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas
dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ada dua perabotan. Next. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maksudnya dia mau dihancurkan, dia akan memperoleh sukacita. Tapi Tuhan gak berhenti sampai sukacita. Allah kita itu gak cuman ingin membuat kita gembira, dia punya purpose, tujuan dalam kehidupan anak-anaknya. Sekali kita mencapai level kedua, sukacita, akan dilanjutkan sampai ke pengurapan. Lebih, akan dilanjutkan sampai pemakaian Allah yang luar biasa. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Disinilah kita melihat bagaimana hidup kita dipakai di luar kendali kita. Jangan heran, suatu hari kalian mengatakan sesuatu yang biasa, Tuhan pakai itu untuk menyelamatkan nyawa. Kalian berdoa tanpa perasaan pompa-pompa iman, gimana? Kanker orang itu lenyap. Bisa begitu. Kalian bisa pergi ke satu tempat hanya karena liburan, ternyata itu jadi jawaban. Kemanapun kalian pergi tanpa terasa, Allah menjadikanmu perabot yang mulia. Dipakai baik kau menyadari atau tidak menyadarinya. Di situ sudah masuk dalam pengurapan yang luar biasa. Di mana anak-anak Tuhan bukan hanya merdeka sukacita, dia sudah dituntun oleh Allahnya. Kemana dia pergi, apapun yang dia katakan, berdampak buat orang. Ini luar biasa loh. Ini yang disebut dengan firman yang tadi kita baca, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita tuh jadi cermin. Cermin itu tidak memberi, cermin itu tidak apa ya? Cermin itu tidak punya bentuk, bukan bentuk, tidak punya image atau bayangan sendiri. Jadi tergantung, kalau cermin itu adalah cerminnya Tuhan, tergantung apa yang Tuhan taruh di depan cermin itu, maka cermin itu kan memancarkannya. Betul nggak? Cermin nggak punya rencana. Oke, gambar yang boleh ada cuma Donald Bebek. Kalau Mickey Mouse lewat, ya Mickey Mouse yang muncul. Dengan kata lain, Tuhan yang pegang kendali dalam hidupmu. Ini maksud saya. Saya kasih cerita ya. Waktu suatu hari saya pelayanan nih di LA. Di LA saya pelayanan, setelah pelayanan selesai, yang direncanakan kan pada waktu itu khotbah. Saya khotbah itu ribuan orang-orang di sebuah gereja yang besarnya 7 hektar. Gereja besarnya 7 hektar, itu gereja gede banget. Saya khotbah kan, setelah selesai khotbah, wah, masuk ke ruang pembicara, nyantai. Saya kira Tuhan yang menurut pikiran manusia dipakai Tuhan itu hanya pada waktu ibadah. Saya masuk ke ruang pembicara, setelah itu santai ketemu beberapa teman-teman, udah. Saya pikir gini loh, saya mau ke WC dulu, kamar mandi. Saya mau ke WC, itu padahal WC-nya pembicara dekat di situ. Nggak tahu gimana. Iya, waktu saya lewat, ketemu satu orang ibu, nangis pegang tangan saya. Bilang, ini jawaban tadi saya diberitahu sama Tuhan. Kamu nanti naik ke atas sana, kamu nanti akan ketemu sama pembicaranya tadi. Nah, ini nanti jawaban yang akan kuberikan melalui dia. Saya bilang kaget, saya ke WC loh, ya kan? Terus saya mau ke WC tuh mau pipis, dicegat sama orang dengan menangis. Dan dia bilang, jawaban doaku telah datang. Saya dari negara A. Lalu dia cerita apa yang terjadi di negaranya. Saya tahu dia adalah hamba Tuhan di negara itu. Dan dia setelah itu dia diurapi Tuhan. Dia rebah. Saya mau pipis, ada orang rebah. Tuhan ternyata juga bisa pakai kebeletnya kita. Gini loh, apapun terjadi. Cerita ini memang agak konyol. Setelah dia rebah, saya gimana? Masa saya tunggu, saya beritahu sama, tolong ditungguin ya, saya masuk kembali melakukan misiku. Nah, setelah saya keluar kan, saya masuk, saya harus lihat kanan kiri dulu dari WC. Jangan-jangan nanti saya jadi jawaban doa lagi, ya kan? Saya masuk, turun. Udah aman nih. Di sana, di Amerika situ, pintu-pintunya itu ada jendela segininya, kecil-kecil gini ya. Jadi bisa, tidak ada pintu ruang yang eksklusif, supaya ada integritas di dalam terjadi apa, semuanya orang tahu. Nah, udah selesai, saya kan duduk agak sedikit kedinginan kena sentrong AC, jadi saya pindahkan. Persis di dekatnya dari jauh kelihatan jendela itu tembus, bisa lihat. Tiba-tiba ada satu orang Korea, lari, dan lihat saya. Ini orang Korea. Lalu saya bilang, lihatin dia. Dia juga lihatin saya. Akhirnya saya bilang, satu orang bilang, "What can I help you?" Dia berkata sama saya, "Tadi saya juga waktu jalan sini, saya tidak tahu, tapi waktu saya lewat, saya lihat Anda. Ini orang tidak datang di pertemuan itu." Dia berkata, "Saya punya beban untuk Korea Utara.
Saya diberitahu Tuhan untuk melihat lewat jendela tadi, waktu lihat wajah Anda, saya tidak tahu kenapa ada wajah itu yang saya lihat. Dia bilang, Anda punya beban untuk Korea Utara juga. Saya kaget, lah iya betul. Dia bilang, doakan saya, tumpang tangan ke sini. Dia bilang, supaya Tuhan akan memakai saya suatu hari ketika Korea Utara dibuka. Saya bilang, tumpang tangan di mana? Di sini. Diendas? Yes, oke. Saya tumpang tangan, rebah. Saya bilang, ya Tuhan, ngelesi AC juga bisa dipakai oleh Tuhan. Absolutely nothing you do or don't do that God will not use. Absolutely nothing. Saya nangis dan berkata, Tuhan pakai aku begini terus ya, tolong ya, please. Bikin kontrak sama aku setiap tahun bikin begini. Absolutely nothing. In Him we live and move and have our being. Di dalam Dia kita bergerak, berjalan, melakukan segala perkara. Absolutely nothing. Mencerminkan kemuliaan itu artinya apa yang kau lakukan atau tidak lakukan, Tuhan pakai semua. Baik itu dari sini ke sana yang konyol sekali, gak ada maksud tertentu, Tuhan pakai semua. Perjalananmu dari satu tempat ke 100 meter ke depan jadi jawaban doa sebuah bangsa. Duduk menghindari satu tempat lalu mendekat ke jendela, tiba-tiba ada halilintar rencana Allah yang membuka pintu atau membangkitkan misionaris. Setelah saya tumpangin tangan dia berkata, aku akan kembali dari Amerika, aku kembali ke Korea, dan aku akan tunggu persis di dekat Korea Utara. Sekali buka, aku pertama yang masuk. Cuman duduk ngelesin AC, menghindari AC, membuat orang ini jadi misionaris. Saya tidak berkata ini dalam nama Yesus, ngerti maksud saya ya. Saya tidak mau bermegah diri. Kalau sampai saya harus memegahkan sesuatu, saya megahkan Yesus yang mengurapi kita semua. Saya ajarkan pengurapan di sini. Saya bersaksi dari kehidupan. Saya tidak menyombongkan diri, tidak mencoba membuktikan apa-apa. Ini keluar dari kerinduan semata-mata. Saya cerita bahwa ini adalah dunia yang possible atau mungkin bagi anak-anak muda. Mencerminkan kemuliaan adalah sebuah gaya hidup yang nyata. Apa yang kau lakukan atau tidak lakukan bisa Allah pakai dengan cara tidak terduga. Itulah cermin. Inilah hidup dalam kuasa roh, artinya itu. Hidup dalam kuasa roh itu bukan hanya waktu berkhotbah turun lalu kita turunkan penjagaan ketat kita. Seolah-olah setelah pelayanan semua otot bisa lemas dan mulai bisa kompromi sama dosa. Don't do that. Hidup dalam roh, dalam kuasa roh tidak dibatasi dengan mimbar. Hati-hati berikutnya ketika Anda ke WC, sesuatu akan terjadi. Hidup dalam roh bisa sekonyol itu jadi cermin. Ngerti maksud saya? Apa yang kau lakukan, tidak lakukan, duduk di kanan, duduk di kiri, cuman bergeser 1 meter atau setengah meter ke kanan, itu bisa mempengaruhi bangkitnya misionaris. Bisa mempengaruhi ini dan itu. You never know. The Holy Spirit is real in your life. Dan saya merindukan hal-hal seperti ini lebih lagi dalam hidupku. Menurut saya masih kurang dan jarang. Aku merindukan lebih lagi. Saya mau tularkan ke kalian. Supaya kalian juga merindukan lebih lagi. Bukan hanya waktu CG, waktu ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari terutama. Saya ajak kita lihat beberapa lagi ayat lalu kita selesai. Lihat kata-kata kalimat tadi yang saya belum selesaikan. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya ulang lagi ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Yohanes 6 ayat 63, kemuliaan yang semakin besar itu artinya ini. Kita buka di sini, Yohanes 6, 63, saya jelaskan. Rohlah yang memberi hidup. Inilah janji Tuhan bagi mereka yang senantiasa konsisten hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali gak berguna, jadi kalau dihancurkan gak apa-apa. Tuhan suruh saya ngampuni gak apa-apa. Tuhan suruh saya ninggalkan kebiasaan buruk gak apa-apa. Daging gak berguna. Roh yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Lihat kata roh yang memberi hidup itu dalam bahasa aslinya artinya the spirit quickens. Ini bukan dalam bahasa Indonesia susah diterjemahkan. Jadi terjemahan ini cukup bagus, sudah bagus sekali. Roh memberi hidup artinya gini. The spirit quickens. Oke, ketika Yesus di dalam kuburan 3 hari itu kenapa gak busuk? Lazarus 4 hari busuk bau. Mestinya bau dong. Enggak. Mau tahu siapa yang menjadi seperti balsam, seperti mumi
Mumi-mumi itu kan dibalsemin. Ini balsam yang lebih hebat. Tak ada satu pun ada kebusukan pada tubuh seorang mayat. Siapa yang membalsami? Yang membuat proses penuaan atau kematian atau pembusukan tidak terjadi, diperlambat atau dihentikan. Roh Kudus. Dia membalsami tubuhnya Tuhan Yesus. Tidak terjadi pembusukan. Tidak ada kulkas seperti itu. Kulkas biasa pun nggak bisa begitu. Dimanapun tetap mayat dalam mayat. Yesus tidak sama. Kain kafannya pun tidak bau. Coba bayangin. Itu quickens. Ini bukan quickens. Ini apa ya bahasa lawan quickens-nya? Quickens, slowen. Jelek banget, quicken, slowen. Roh Kudus itu bisa mempercepat maupun memperlambat. Jadi dia yang memperlambat proses atau menghentikan proses pembusukan itu, dia mempercepat. Saya mau beritahu gini, sejak tahun 95 saya kesaksian sama kalian semuanya. Hidup saya tahun 92 sampai 95 tetap ada pemakaian Allah. Tapi sejak 95 ini yang menjadi kesaksian hidupku. Setiap tahun seolah-olah seperti 3 tahun dikompact jadi 1 tahun. Dari tahun 95 hingga hari ini, 19 tahun ini, saya merasa hidup. 19 tahun ini saya merasa hidup seperti 57 tahun. Di dalam kualitas hidup dan di dalam kecepatan roh itu. Ngerti maksud saya enggak? Sejak tahun 95, setiap tahun hidupku, seolah-olah 3 tahun dikompact jadi 1. Jadi orang-orang nanti berapa tahun kemudian kita ketemu teman-teman lama kita yang tidak hidup dalam Roh Kudus, tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus, mereka masih bahasanya sama, pengertiannya masih sama, seolah-olah sama kita sudah bedanya bumi dan langit, dia ketinggalan di belakang. Ngerti maksud saya? Karena 1 tahun orang itu hanya 365 hari, 1 tahun kita sama dengan 1 tahunnya orang itu 365 hari kali 3. Kita berjalan quickens. Cepat. Hidup itu bisa jadi begitu penuh, begitu berkualitas, begitu dipakai oleh Allah, begitu diurapi. The Holy Spirit quicken. Saya berdoa sejak tahun ini, saya mohon pada Tuhan, jadikan hidupku seperti 7 tahun hidup orang lain, dikompact jadi 1 tahun. Sejak tahun ini, aku mau berjalan lebih cepat dengan Roh Allah. Saya mau beritahu sama kalian, itulah janji Tuhan. Demikianlah kamu dalam kemuliaan yang lebih besar. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan lebih besar itu apa artinya? Berarti kita, kemuliaan lebih besar itu berarti kita punya benda, barang-barang lebih besar. Berarti punya gedung lebih besar. Ya itu semua hanya berkat-berkat jasmani. Kemuliaan lebih besar berbicara tentang bagaimana rencana Allah berjalan begitu cepat. 1 tahunmu kemarin dibanding 1 tahun hari ini sudah jadul semuanya rasanya. Seolah-olah seperti perlombaan teknologi. HP tahun lalu aja smartphone dengan tahun ini kayak lelucon saja. Betul nggak? Fashion juga sama. Kalau orang yang ngerti fashion begitu, sepatu yang dipakai tahun lalu sudah lucu dipakai sekarang. Padahal cuma 1 tahun. Fashion di dunia ini jalannya cepetnya bukan main. Baru kemarin semua orang nari Gangnam Style. Mana si Sai sekarang? Ngerti maksud saya? Cepat berlalu. Lihat koran. Baru minggu lalu bicarain orang itu. Anas digantung di Monas. Sekarang mana? Bicara hal yang lain. Cepat banget. Hidup itu berjalan cepat sekali. Itu maksudnya. Kalau dengan Roh Kudus jauh lebih cepat lagi. Hidupmu setiap tahun akan mengalami perubahan besar. Dan hidup orang lain akan mengalami perubahan yang besar juga. Amin. Amin. Yang terakhir, lalu selesai, Yohanes 16 ayat 8-11, inilah tujuan Allah dalam orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus. Yaitu Tuhan mau memakai mereka untuk menemplak dunia. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Next, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Terus saja, lanjut. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Terus, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth, suatu hari ketika dia setelah selesai berdoa, dia turun, dia berada di sebuah coach atau di sebuah kayak semacam kereta gitu ya. Dia turun, dia nggak kenal siapa-siapa, lalu dia cuci tangan. Setelah cuci tangan ada 1 orang lihat dia dan berkata, aku merasa tertemplak, kamu siapa? Aku merasa tertemplak.
Lalu habis itu tidak lama kemudian, seluruh kereta itu semua berseru untuk keselamatan. Nangis semuanya. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Finney, seorang lawyer pengacara, dipakai Tuhan. Orang ini punya seasons of prayer, punya waktu-waktu doa dengan Tuhan itu yang begitu indah. Dia kalau berdoa selalu di belakang rumahnya, di sebuah hutan yang ada di belakang rumahnya. Zaman itu mungkin di negara barat masih banyak hutannya, tidak seperti sekarang metropolitan. Dia berdoa. Ini hamba Tuhan di tahun 1800 sekian. Dia berdoa. Setiap kali Charles Finney sebelum datang masuk ke sebuah kota, 10 kilometer sebelum dia masuk, zaman belum ada mobil. Ya, orang pakai kereta kuda. Sebelum masuk, seluruh kota itu, kalau dia masuknya malam, nyalain lampu semuanya, lampu pakai lampu minyak. Semua berseru dengar lolongan orang-orang berdosa, bertobat di jalan-jalan. Kita belum sampai taraf itu. Saya pernah mengalami beberapa kali, sekali lagi. Saya tidak mau bermegah diri. Saya hanya mau ceritakan bahwa Allah sanggup urapi. Kalau begini-gini kadang-kadang legendaris kan. Bagi kita sepertinya jauh far out, jauh sekali rasanya kok gak relevan buat kita. Saya pernah alami pada waktu saya umur 18 tahun, berkali-kali. Sebenarnya hal-hal seperti ini saya alami berkali-kali, tidak cuma sekali dua kali, berkali-kali. Tapi saya tidak mengatakan ini untuk memegahkan diri. Saya mengatakan ini hanya untuk menjadi inspirasi, menginspirasi bahwa anak muda kita bisa dipakai demikian rupa. Waktu saya baru bertobat, saya tidur di kamarnya sepupu saya ketika saya berada di Bandung. Pulang ke Indonesia untuk jalan-jalan, saya mampir ke keluarga papa. Karena keluarga papa saya dengan maksud tentunya di hati, selain saya liburan. Pada waktu saya tidak punya teman di Indonesia, saya belum dikenal oleh gereja-gereja, saya masih siswa sekolah Alkitab. Saya datang ke Indonesia untuk jalan-jalan, untuk buang waktu, bukan buang waktu karena masih ada waktu. Saya pergi jalan-jalan ke Bandung, karena di sana sejuk. Saya tinggal di kamar. Ketika saya tinggal di kamar itu, saya nggak ngerti kenapa, saya diam aja. Semalaman itu kakak sepupu saya tidak bisa tidur, bolak-balik begitu terus. Pagi harinya dia bilang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia pulang dari kerja, dia baru ngaku, saya merasa berdosa sekali tadi malam. Kamu bawa apa? Dia panggil saya Titi. Ya, itu panggilan saya di keluarga itu. Adik, Dik, kamu itu bawa apa? Kenapa kok aku merasa dosa? Lalu tidak lama kemudian, tidak sampai 15 menit, dia sudah berlutut menangis-nangis dengan menggeru-geru. Dalam waktu 45 menit kemudian, seluruh rumahnya termasuk sampai papanya yaitu om saya menangis berbahasa lidah. Saya terkejut. Saya bilang, my goodness, itu bisa terjadi. Tahun itu juga di sebuah penjara di Surabaya. Bukan tahun itu, tahun berikutnya tahun 93 terjadi yang serupa. Saya masuk penjara itu, orang-orang di dalam di Surabaya, ada satu anak muda yang kena narkoba, dimasukkan di sana, bertobat, menangis dan dilawat Tuhan tanpa saya bicara apa-apa detik ketika saya masuk. Lalu yang pengalaman di Ungaran, saya ceritain ini semuanya dengan tujuan satu hal. Oh my goodness, baik dengan kata-kata atau tidak dengan kata-kata, Roh Allah ingin memakai anak-anaknya yang tekun hidup di dalam kuasanya untuk menemplak bangsa-bangsa, menemplak dunia, menemplak saya dengar cerita bagaimana seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, dia selalu dianiaya sama suaminya, dimarah-marahin, mau diceraikan, suaminya nggak taat, nggak setia. Awal mula dia kedagingan. Saya pernah ketemu pada waktu itu, kurang lebih tahun-tahun 94. Saya beritahu sama orang itu seperti ini, ibu, padahal saya masih belum menikah, saya belum mengerti, tapi saya punya Roh Allah. Saya beritahu sama dia, ibu, jangan balas. Firman Tuhan berkata, menangkan suamimu tanpa kata-kata. Layani, kasih, ampuni. Gampang saya berbicara, tapi ibu jangan lihat saya. Siapapun yang bicara gak masalah. Mau keluar dari mulut babi pun, mutiara tetap mutiara, berlian tetap ada harganya. Ini firman Tuhan. Saya tunjukkan di Korintus, saya tunjukkan di surat Paulus, bahwa seorang istri bisa memenangkan suaminya lewat tindakannya. Saya beritahu seperti itu. Ibu percaya kalau ibu tekun hidup dalam kuasa Roh Kudus, sekalipun dihancurkan rasanya daging dan batin ini, habis rasanya, gunung batuku saja yang sisa. Aku tidak punya apa-apa. Jikalau seluruh dunia ini beranjak, satu-satunya pegangan saya hanyalah Tuhan Yesus. Saya beritahu sama ibu itu, ibu pegang Tuhan Yesus, tekun. Kalau mau dihancurkan apa-apa, Roh Kudus serta dengan kamu. Saya doa sama ibu itu dalam nama Yesus, amin. Saya dapat cerita tahun 95-nya saya ketemu ibu itu. Dengan wajah berseri-seri dia berkata, tahukah Pak, apa yang terjadi? Suami saya suatu hari, tak tahu saya setelah sekian bulan atau gimana setelah dia tekun, dia tanpa kata-kata, suaminya itu gak tahan lagi. Setiap kali dia mau melakukan dosa, setiap kali dia mau meninggalkan rumah, ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah.
Setiap kali dia pulang seperti seolah-olah dia gak mau pergi lagi. Ada sesuatu. Dia berkata, setiap kali dia tidur di samping saya, di dalam kamar, dia berkata, suami saya, seperti pengalaman saya di tahun 92, tidak bisa tidur begini. Lalu dia berkata, aku tidak tahu kenapa, kamu mau doa sama aku enggak? Tidak lama sesudah itu, tidak sampai 15 menit. Suaminya berlutut di samping ranjang dengan ibu itu, bertobat terima Yesus. Dan tahun 95 dia bawa suami itu ke saya dan dia perkenalkan. Dan suaminya sekarang melayani di dalam gereja. Dengar baik-baik. God will use his children, anak-anaknya, di dalam setiap jalan hidupnya, sekolah, rumah tangga, apapun, untuk menemplak dosa di sekelilingnya. Di mana kita hadir, harusnya tempat itu di-charge atmosfernya dengan kekudusan. Sehingga setan melari bukan karena perintah kita semata-mata, setan lari karena kehadiran kita. Setan lari karena kehadiran kita. Saya ceritakan pada kalian semuanya dengan tujuan untuk menginspirasi. Tugas kita hanya tinggal di dalam Roh Kudus. Saya pergi ke Bangkok suatu hari. Saya ingat waktu saya sampai di imigrasi di Bangkok. Saya datang ke sana bersama dengan keluarga untuk jalan-jalan. Datang satu orang berdiri di imigrasi lalu hilang. Ini terjadi beneran. Dia tunjuk saya dan berkata, "You're not welcome in Bangkok. Go away." Lalu saya kaget, saya lihat anak saya, jangan sampai, saya waktu itu masih ada Vanessa, saya lihat istri saya lihat lagi orangnya hilang. Di imigrasi. Go away, you're not welcome. Orang itu kelihatan ketakutan dan rasa tersiksa. Dan orangnya pakai seragam, saya kira itu adalah officer. Setelah saya lihat lagi hilang, gak mungkin, itu tempatnya luas begitu loh, mana bisa hilang? Di airport. Kami masuk ke ruangan, ke hotel, Vanessa nangis. Crystal nangis di kamar sebelah. Nangis semuanya, nangis. Nangis waktu masih kecil. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk langsung dari sana tidak jadi liburan di Thailand. Kita pergi ke Singapura. Kenapa? Ada peperangan rohani, tapi belum waktunya untuk saya melayani di sana. Saya berdoa, ya Tuhan. Tuhan bilang sama saya, pergi. Kehadiranmu menyiksa mereka. Kamu pergi. Belum waktunya, nanti suatu hari aku utus kamu ke Thailand. Sebelum kamu ke Thailand, kamu harus ke Taiwan dulu. Mirip kan, Thailand One ya. Ngerti maksudnya? Dari sana saya pelajari sebuah prinsip rohani sederhana. Kita gak perlu sok-sokan sama roh jahat. Gak perlu. Hidup aja dalam roh Allah. Wherever you go, the atmosphere will be charged. Wherever you are, Satan will flee. Saya sarankan kalian semua jangan bangun dari ranjang tiap pagi tanpa berbahasa lidah dulu. Itulah kebiasaan saya selama 22 tahun. 19 tahun, sebab sejak tahun 95 saya baru berbahasa lidah. Berbahasa lidah sebelum bangun dari tidur. Jangan kalian masuk dalam gereja kebaktian seperti ini tanpa membawa satu pujian di dalam hati, rasa syukur atau berbahasa lidah. Hiduplah dalam roh. Termasuk ketika kalian datang ke ibadah. Jangan datang asal-asalan. Berbahasa lidahlah ketika masuk. Oh, rama-rama, gak usah sok-sokan di luar ditujuin banyak orang. Oh, rama-rama, apalagi kalau asyirnya. Oh, rama-rama ya asyir, tambah aneh semua. Kalian bisa berbahasa lidah dengan softly, dengan lembut, bukan? Itu kebiasaan saya selama 22 tahun. Ketika saya masuk dalam ruang rumah Tuhan, saya berbahasa lidah. Oh, rama-rama ya asyir. Kemanapun saya pergi, saya mendarat dari satu tempat ke sebuah negara, kota, mendarat. Ketika pesawat mulai mendarat, masih ada gambarnya seatbelt on. Saya berbahasa lidah dulu. Paling suka berbahasa lidah di pesawat karena ketika mendarat dan take off. Kenapa? Tidak dengar, orang lain tidak dengar. Karena bising sekali biasanya. Saya berbahasa lidah. Banyak bahasa lidah. Terus hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Terus hidup di dalam ketaatan. Amin. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Tanggal 25 dan 26, jangan lupa Festival Kuasa Allah. Datang 2 hari berturut-turut, bawa jiwa, bawa orang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rama. Ingat ini, brokenness, joy and usefulness. Udah. Kehancuran hati, sukacita, dan pemakaian Allah. Itulah dunianya Roh Kudus. Kita hidup di dalam itu. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan, Tuhan akan memakai kita. Saya berdoa
kalian semua akan diurapi Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kalian masih punya waktu, kita masih punya waktu, kita masih muda. Ayo kita sama-sama sungguh-sungguh mengejar apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ora mapataka barang, ora mataka ya syadadana, ora mataka barala, ora mataka barala mata ya syadadana, ora mataka barala mataka ya syadadana mataka barala, ora mataka barala maya, ina mataka barala mataka ya syadadana mataka barala, ina mataka ya syadadana mataka. Namara mataka maya namataka maya namataka marala maya shana namataka marala mataka maya shana namataka maya namataka maya marala maya namara ura maga mataka maya shana namataka maya namataka maya namara ura maga marala mataka maya namataka maya shana namataka maya namataka maya namataka ura mara mataka maya namataka marala mataka. Roh Kudus hadir di sini. Ora mara mara. Hadir di sini. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Yesus, Kau dimuliakan Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan cepat. Kita tidak punya banyak waktu. Saya minta fasilitator maju ke depan. Bawa barang pribadinya. Saya mau berdoa bagi kalian. Saya mau meninggalkan sebuah jubah untuk kalian bisa miliki dalam pelayanan kalian. Mengalir Di di bait suci. Thank you Lord. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat Angkat tanganmu. nyata. Bapak, hamba berdoa, Tuhan Yesus Kau dimuliakan. Sedang bekerja. Tuhan Yesus Kau dimuliakan dalam kehidupan
kami. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Kau dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau dimuliakan. Yesus, Yesus, Yesus. Yeremia 33 berkata, suci, berserulah padaku, aku menunjukkan padamu perkara-perkara yang tidak kamu tahu. Hamba berdoa, hamba dengan sederhana minta supaya Engkau memberi mereka jubah pengurapan yang baru ya Tuhan, yang mereka tidak miliki sebelumnya. Angkat revivalist daripada kelompok ini di dalam nama Yesus. Rahmat. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Di antara kita, musik saja main. Lihat saya tidak pernah mengobral pengurapan. Saya lakukan hanya karena Tuhan gerakkan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, meninggalkan sebuah jubah yang kalian tidak punya. Saya tanya sama Roh Kudus, saya harus panggil di level apa? Karena harus ada kategorinya untuk orang maju, supaya teratur dan tertib. Roh Kudus bicara sama saya secara jelas, panggil fasilitator. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Setelah saya doa untuk kalian, miliki hati yang totally surrender to God. Tuhan tunjukkan kepada kalian sebuah pengurapan kalian tidak pernah punya sebelumnya, sebelum saya doakan sekarang. Setelah saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian akan dibawa Tuhan kepada greater usefulness, pemakaian Allah yang lebih besar. Kalian tidak akan duga, tidak sangka itu bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Tuhan akan lakukan. Yeremia 33. Saya mau berdoa untuk kalian. Ingat satu hal, have a heart that's willing to be broken unto Jesus. Miliki hati yang mau dihancurkan oleh Roh Kudus. Miliki hati yang taat kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Tuhan akan mengisi kalian dengan sukacita dari sorga. Angkat kedua tanganmu. Bapa dalam sorga, jamah mereka sekarang. Dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, lawat mereka satu persatu. Seperti bayi yang tidak bisa pakai pakaian sendiri, beri mereka jubah. Ya Tuhan, pelayanan yang mereka tidak pernah miliki sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan kenakan jubah pengurapan pada diri mereka ya Tuhan Yesus. Seperti Elia menjatuhkan jubahnya pada Elisa, Elisa memunggutnya, aku jatuhkan jubah itu kepada mereka untuk kemuliaan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima semuanya di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, memateraikan ya Tuhan apa yang telah diterima. Terima kasih untuk setiap manifestasi kuasa Roh Kudus dalam bentuk apapun yang kami terima hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba percaya Kau hadir dalam ibadah kami. Kau telah hadir untuk menilik umat-Mu ya Tuhan Yesus, orang-orang muda. Kami masih muda, kami berikan masa muda kami kepada-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak mencari kepentingan kami tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Kami hanya ingin memuliakan Tuhan Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan dan disembah. Ya Tuhan, pakai kami di hari-hari yang akan datang dengan cara yang paling menakjubkan, agar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai dengan tanda, mujizat dan heran setiap anak-anak-Mu ini dalam segala bidang mereka ya Tuhan, biar mereka membebaskan sesuatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk sukacita dari Roh Kudus ya Tuhan Yesus ditanamkan dalam roh mereka ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa sebuah kehidupan yang mau dihancurkan oleh Allah sejak masa muda ya Tuhan Yesus, penuhi dengan sukacita. Pakai ya Tuhan, pakai ya Tuhan Yesus setiap anak-anak muda di tempat ini, di gereja kami ya Tuhan Yesus, menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya Tuhan. Tidak ada batas bagi kami, langit pun bukan batas kami ya Tuhan Yesus. Biarkan the ministry of the Holy Spirit continues, the ministry of Jesus, pelayanan Yesus berlanjut. Kami lakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu untuk kemuliaan namanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Siap untuk menerima berkat, pulang. Dan ada yang lainnya, baptisan. Nanti kalau yang belum dibaptis, Anda bisa langsung pergi ke sana. Kalian bisa ikut pelang yang di depan itu ya, baptis. Di sana juga ada kalau nggak salah tadi. Ikut aja di sini, kolam baptisan di bawah. Siapa di sini yang belum dibaptis? Angkat tangan yang mau dibaptis hari ini, yang mau terima Yesus atau yang mau mendedikasikan hidupnya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Angkat tangan di tempat aja. Nggak ada tempat untuk maju ke depan. Cukup angkat tangan. Saya mau doa untuk kalian dulu sebelum doa berkat. Ya, ada itu tulisan dibaptis di situ juga ada ya. Kalian bisa ikut di sana atau di situ. Mari kita semua angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima berkat-Mu. Kami mau pulang sebentar lagi membawa gairah baru. Kami mau hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sekarang kami mengerti bahwa kuasa Roh Kudus itu available buat kami. Kuasa Roh Kudus itu bukan sesuatu yang cuma dari cerita saja, atau dari kisah para rasul, atau dari biografi orang-orang yang pernah ada dan sekarang sudah mati. Kami tahu kuasa Roh Kudus itu available buat kami. Kami tahu manifestasi itu ada. Bukan hanya tanda mujizat itu, bukan hanya kesembuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Kau akan memakai kami untuk menemplak ya Tuhan generasi kami dengan kekudusan kesucian yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima mandat yang baru, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau hidup dalam ketaatan. Mulai hari ini ya Tuhan, Kau sudah menyucikan jemaat-Mu. Kami pulang membawa iman yang diperbarui, iman yang hidup ya Tuhan. Kami mau melihat hari-hari ke depan, hidup kami akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami menerima berkat. Haleluya. Yang percaya katakan amin. God bless you, love you.